did you make, Poo-Poo? Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Wrath of Man. Film yang dibintangi Mamang Jason Statham ini mengisahkan tentang misi balas dendam bos mafia paling kejam atas kematian anak sematawayangnya. Pastinya film ini akan menyuguhkan banyak aksi brutal dan edan yang akan memompa jantung dan ubun-ubun kalian semua. Namun sebelum kita lanjut ke alur filmnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di jalanan Los Angeles kita melihat dua petugas jasa keamanan keuangan Fortico yang sedang memasukkan beberapa kantong uang ke dalam mobil lapis baja. Sambil ngopi, kedua petugas itu pun mulai menarik laju kemudi guna mengantar uang ke berbagai bank. Awalnya semua nampak baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, sekelompok perampok yang menyamar sebagai petugas perbaikan jalan berhasil menghadang dan menggasak habis semua uang yang ada. Dua petugas dan satu warga sipil dinyatakan tewas dalam insiden itu. Dan inilah film Wrath of Man. Beberapa waktu kemudian, Fortico kedatangan seorang pria botak yang hendak melamar menjadi petugas keamanan di sana. Pria itu bernama Patrick Hill atau biasa dijuluki AIDS. Sebelumnya, AIDS ini memiliki pengalaman sebagai petugas keamanan di salah satu perusahaan jasa keuangan di Gede Bage. Namun pengalaman AIDS tak menjadi jaminan untuk bisa diterima dengan mudah di Fortico. Setelah insiden yang menewaskan dua petugas sebelumnya, Fortico telah menaikkan standarisasi bagi setiap calon karyawannya, di mana AIDS harus menjalani serangkaian tes fisik, mental, mengemudi, dan menembak yang akan diawasi langsung oleh kepala keamanan bernama Bullet. So this is the pre-assignment training course. Should we get started? What did you say, Bullet? 70%. Let's get you suited. AIDS akhirnya diterima meski nilai tesnya sangatlah pas-pasan. Bullet lalu memperkenalkan AIDS pada semua petugas Fortico, di antaranya si gadis tomboy Dana, Bob, dan juga si songong Dave yang akan menjadi rekan AIDS dalam tugas pengantaran uang selanjutnya. What? The pull-ups. Bring it back in one piece. What you worried about machine guns? Setelah AIDS dilengkapi senjata, nampak seorang petugas yang menatap AIDS dengan tatapan tajam setajam silet. Setelah itu Bullet pun meminta AIDS dan Dave bersiap melakukan pengiriman uang ke salah satu bank di LA. Dan di situ dengan songongnya, Dave lagi-lagi menakut-nakuti AIDS. We ain't the predators. We're the prey. Di tengah perjalanan, Dave dengan songong dan polontongnya menceritakan kembali tentang insiden tragis yang menewaskan dua petugas Fortico, di mana seharusnya ialah yang mengemudikan mobil lapis baja itu. Namun karena sakit, Dave terpaksa digantikan dua petugas yang akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Tak habis sampai di situ, Dave juga kembali mengolok AIDS dengan mengatakan jika saja insiden tragis itu menimpa AIDS, maka pastinya ia akan langsung ngompol di tempat. Did you make poo-poo or is your diaper still clean? Pulling slowly this time, boy sweat. Okay, Gamma, you're clear. Tugas pertama AIDS pun berjalan dengan mulus. Sebelum pulang, semua petugas termasuk AIDS diwajibkan menyimpan kartu identitasnya terlebih dahulu. Namun entah mengapa, AIDS dengan tajam menatapi satu persatu kartu identitas yang ada, seakan ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Siapakah sesungguhnya si AIDS ini? Yang pastinya ia bukanlah tukang cilok atau bala-bala. Keesokan paginya, Bullet, AIDS, dan Dave kembali menjalankan tugas mengantar uang ke sebuah kasino yang ada di suatu dermaga. Setibanya di sana, Bullet bertugas mengantar uang, sedangkan AIDS dan Dave menunggu di dalam mobil. Setelah lama menunggu, Dave berinisiatif memanggil Bullet menggunakan radio. Namun tak disangka Bullet nyatanya sedang disandra oleh sekelompok perampok, di mana perampok itu meminta Dave dan AIDS mengemudikan mobil ke sebuah lokasi yang telah ditentukan.
Jika tidak, maka mereka tak akan segan-segan untuk menghabisi Bullet. Mendengar ancaman itu, Dave yang sebelumnya nampak songong, polontong, dan bedegong seketika langsung ciut dan sangat ketakutan. There's a protocol for this. We have to drive away. We just drive away. Sorry, but we're not leaving him behind. He's one of us. Melihat kenekatan H, Dave yang hampir ngompol di celana pun terpaksa mengemudikan mobilnya menuju lokasi yang telah ditentukan. Setibanya di lokasi, komplotan perampok meminta H dan Dave memindahkan semua uang ke dalam mobil pickup yang telah disiapkan. Dan saat itulah kita akan dibuat oloho atau tercengang dengan kebrutalan, keedanan, dan kesadisan yang ada dalam jiwa H. Who is this fucking lunatic? Did you make poo-poo? Setelah menghabisi semua perampok dengan begitu edan, H lantas memperhatikan satu persatu wajah pelaku, seakan ia sedang mencari seseorang yang menjadi targetnya selama ini. Ayo tebak, siapa sih si H ini? Kebrutalan dan wajahnya seakan mengingatkan saya pada sosok linmas di kampung yang sangat melegenda. Ini dia. Sekembalinya ke Vertigo, Bullet, Dave, dan H langsung diinterogasi oleh dua petugas FBI. Lewat hasil olah TKP, petugas FBI mempertanyakan bagaimana mungkin H mampu menghabisi komplotan perampok seorang diri. Bahkan tak ada satupun tembakan ia yang meleset. Padahal hasil tes menembak H sebelumnya jauh dari kata memuaskan. Guna bisa mengidentifikasi pelaku, H diperlihatkan rekaman kejadian yang telah menewaskan petugas Vertigo dan satu warga sipil. Entah mengapa H nampak takut menyaksikan rekaman itu, apalagi ketika melihat salah satu pelaku yang sedang menarik pelatuknya. Seakan-akan H sedang mencoba menutupi amarah, dendam, dan semua kesedihan di hatinya. We done? Yeah, we'll be in touch. Sebagai sanksi atas ulah H, Usep berencana memindahkan H ke bagian admin. Namun rencana itu langsung ditolak oleh pemilik Vertigo yang bernama Blake. Menurut Blake, aksi H telah meningkatkan reputasi perusahaannya. Oleh sebab itu, Blake memerintahkan Usep untuk mempromosikan jabatannya H. Sedangkan di luar, dua petugas FBI langsung menelepon salah satu petingginya guna melaporkan hasil investigasi H. Tak disangka mereka ini nyatanya telah mengetahui sosok H. Bahkan mereka telah mengincar H selama 25 tahun lamanya. Namun aneh, sang petinggi CIA yang bernama Dadang malah meminta dua anak buahnya membiarkan H melakukan apa yang ia inginkan. Pasti kalian semua tambah bingung kan dengan siapa sosok si H ini? Just a regular guard doing a good job. Do we understand each other? Loud and clear. Tiga bulan kemudian, H pun kembali bertugas dan kali ini hanya Bullet lah yang mendampinginya. Hingga ketika memasuki kawasan pecinan, mereka tiba-tiba dihadang oleh komplotan perampok. Ketika Bullet dilanda kepanikan, H malah dengan santainya keluar mobil tanpa beban. Dan anehnya, saat komplotan perampok itu melihat wajah H, mereka pun tiba-tiba lari ketakutan seolah-olah melihat petugas emok di siang bolong. What the fuck was that, Mike? Sekembalinya ke Vertigo, H langsung diinterogasi oleh Usep yang gogodeg alias geleng-geleng kepala dengan semua kejadian ini. Usep bahkan takut jika H ini adalah psikopat edan yang sangat ditakuti banyak komplotan penjahat. Namun hal itu lagi-lagi dibantah oleh Blake yang kembali membela H. He's a dark fucking spirit. I told you that first day. Sebagai bentuk pujian atas keberanian H, Dana pun mempersilahkan H untuk menanam singkong di ladangnya. Setelah selesai panen, H tiba-tiba menanyakan setumpuk uang milik Dana yang ia temukan di balik sofa. Awalnya Dana menganggap H sedang bercanda, namun ketika H menembakkan pistolnya, Dana yang panik pun langsung menceritakan jika uang itu adalah hasil curiannya di sebuah depo. I fucking stole it. Retirement fund is yours. But if it comes to light that you're not telling me something that I need to know, how resourceful and serious I am. 5 bulan sebelumnya, kita melihat H dan anaknya Doggy yang kebetulan sedang menjalani masa liburan sekolahnya. Dan disinilah terungkap siapa sosok H yang sesungguhnya. Di mana H ini nyatanya adalah bos mafia yang sangat disegani di LA. Wadaw.
Get someone else to do it. Ketika hendak menaiki mobil untuk membeli seblak, Edge mendapat telepon dari anak buahnya Jajang yang meminta bantuan Edge untuk mengintai di sebuah kawasan yang akan dilintasi truk pengangkut uang Vertigo. Karena dalam waktu dekat mereka akan merampok salah satu truk pengangkut uang itu. Awalnya Edge menolak karena ingin fokus menemani Doggy. Namun Jajang di situ menjelaskan jika anak buah yang ditugaskan Edge untuk mengintai sebelumnya saat ini mengalami kecelakaan. Sedangkan Jajang berada di luar kota dan anak buah lainnya yaitu Maman sedang melakukan pengintaian di depan Devo Vertigo. Untuk itu Jajang memohon dengan sangat agar Edge mau melakukannya. Karena tak ada pilihan lain, Edge pun terpaksa menjalani misi itu. Setibanya di lokasi pengintaian, Edge meminta Doggy menunggu di mobil, sedangkan ia sengaja memesan seblak sambil melakukan pengintaian. Hingga tak lama kemudian, insiden perampokan yang kita lihat di scene awal pun terjadi. Edge benar-benar tak menduga jika ada komplotan lain yang hendak merampok truk yang sama. Karena tak sengaja menyaksikan insiden itu, salah satu perampok pun memaksa Doggy keluar dari mobil lalu tiarap dengan wajah menghadap ke tanah. Namun karena Doggy sempat ngaliuk dan melihat wajah salah satu pelaku, naasnya ia pun langsung dihabisi. Try not to move too quickly. You're in a hospital. Setelah masa koma selama 3 minggu, nyawa Edge pun akhirnya bisa diselamatkan. Namun sayang, Doggy dinyatakan tewas dalam insiden perampokan itu. Betapa hancurnya hati Edge mengetahui anak sematawayangnya tewas dengan sangat mengenaskan. Untuk membalaskan dendam, Edge pun meminta bantuan sahabatnya yang ternyata ia adalah si Dadang. Dadang kemudian memberikan daftar nama komplotan penjahat yang bisa jadi petunjuk bagi Edge untuk menemukan dalang di balik tewasnya Doggy. Bahkan Dadang menjamin FBI takkan berani menangkap Edge sebelum balas dendamnya tuntas. I don't miss anyone that your boys have buried so far. I can do it in 2 weeks. Floor is yours. Edge selalu mengumpulkan 3 anak buah kepercayaannya yaitu Jajang, Maman, dan Udin untuk memburu komplotan mafia yang ada di dalam daftar. Dalam waktu singkat, satu persatu komplotan mafia berhasil dibantai habis oleh Edge dan anak buahnya. Namun hingga saat ini, Edge masih belum mampu menemukan dalang perampokan yang menewaskan Doggy. Sampai ketika mereka menangkap salah satu mafia, terungkaplah sebuah nama yaitu Gassi bersaudara yang menjalani bisnis prostitusi, narkoboy, dan juga perampokan. You're still gonna give me a name. Back up. Gashi Brothers. Give him 200 grand. Tanpa basa-basi, Edge dan anak buahnya langsung meringkus Gassi. Namun setelah diselidiki, nyatanya komplotan Gassi hanyalah komplotan perampok abal-abal. Mendengar hal itu, Edge langsung menghabisi Gassi dan membebaskan semua gadis yang menjadi tawanannya. Karena aksi Edge ini bisa menghancurkan bisnis dan reputasinya, Jajang menyarankan agar Edge melakukan pendekatan yang berbeda. Jajang yakin komplotan perampok yang menewaskan Doggy pastinya memiliki koneksi orang dalam di Vertigo. Tak ingin membahayakan nyawa anak buahnya, Jajang dan kawan-kawan diminta untuk menghentikan pencarian dan tetap menjalankan bisnis seperti biasa. Sedangkan Edge akan liburan ke London sejenak. I'm gonna go back to London for a while. You sure that's a good idea? Bukannya liburan, Edge ternyata telah menyusun sebuah rencana untuk melamar sebagai petugas keamanan di Vertigo. Dengan bantuan teman wanitanya Juju, Edge pun berhasil memalsukan identitasnya sebagai Patrick Hill. Di sisi lain, kita pun akhirnya diperlihatkan pada komplotan perampok yang telah menghabisi Doggy. Mereka adalah pensiunan pasukan khusus yang pernah bertugas di Afghanistan. Keenam pasukan itu bernama Sang Komandan Jackson, John, Jun, Jin, Jen, dan Jan yang telah menghabisi Doggy. Awalnya mereka adalah pasukan yang sangat loyal dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun karena terlilit masalah ekonomi, mereka pun mulai terjebak dengan bujuk rayu setan dan menjadi komplotan perampok. What's that?
Aksi Jackson dan kawan-kawan diawali dengan merampok kediaman salah satu bos perusahaan. Tak puas dengan hasil yang didapat, mereka melanjutkan aksi perampokan ke sebuah depo penyimpanan uang, di mana dengan bantuan orang dalam mereka berhasil menggasak uang senilai 1,8 juta dolar. Yes, motherfuckers, these are gone. Be smart. Car's back. Karena sudah terkena tipu daya setan, mereka lagi-lagi melanjutkan aksi perampokan bernilai 6 juta dolar. Dan aksi perampokan itulah yang menewaskan Doggy dan juga membuat AIDS koma selama 3 minggu. Fucking look at me, out of the fucking car! The legs! Let's go! 5 bulan kemudian setelah mendapatkan jutaan dolar, Jackson dan kawan-kawan seakan semakin dibutakan oleh keserakahan, di mana kali ini mereka akan melakukan aksi yang lebih edan lagi, yaitu merampok langsung depo Fortico ketika Black Friday, atau hari di mana semua bank akan melakukan penyimpanan uang, bahkan totalnya bisa mencapai 150 juta dolar. North of 150 million. That's 160 million divided 7 ways. Di depo Fortico, Usep mulai menjelaskan ketentuan di momen Black Friday, di mana setiap truk pengangkut uang harus kembali dengan personil yang lengkap. Jika tidak, maka petugas penjaga pintu tak akan memberikan akses masuk. Begitu juga dengan Jackson yang sedang menjelaskan detail misi perampokan mereka. I want everything and everyone back, safe and sound. Tibalah di momen Black Friday. Seperti biasa, Bullet kembali bertugas bersama AIDS. Hingga di tengah jalan, akhirnya terungkaplah sosok orang dalam yang telah membantu Jackson dan komplotannya. Dan orang itu adalah Bullet. Dengan santainya Bullet menceritakan tentang ia dan Jackson yang telah berhasil dalam berbagai aksi perampokan. Bahkan Bullet juga menceritakan tentang tragedi perampokan yang menewaskan Doggy. Mendengar semua pengakuan Bullet, AIDS di situ hanya mencoba tetap tenang sambil terus menggali info lebih dalam. Untuk bisa masuk ke Fortico, tentunya Bullet ini sangat membutuhkan AIDS. Oleh sebab itu, Bullet mengancam AIDS untuk tutup mulut dan mengikuti semua perintahnya. Jika tidak, maka komplotan Jackson tak akan sungkan untuk langsung menghabisi AIDS. So do as I say and you won't get hurt. There's no turning back. Do we have a deal? Yeah. Setelah itu Bullet membawa AIDS ke sebuah gudang yang menjadi tempat persembunyian Jackson dan komplotannya. Sesuai dengan rencana, Jan, Jen, dan Jun bersembunyi di dalam mobil yang dikemudikan Bullet, sedangkan Jackson dan yang lainnya berjaga di luar depo. All clear, Gamma. Live without drama. Hey, Bullet. Setelah berhasil memasuki depo, Jan, Jen, Jun langsung menjalankan aksi perampokannya. Mereka menjadikan Bullet sebagai sandera dan berhasil menawan sebagian petugas termasuk AIDS. Namun tak lama kemudian, aksi mereka diketahui oleh petugas penjaga pintu yang langsung menyalakan alarm. Hingga terjadilah aksi baku tembak yang cukup membagongkan. Open the gate. Get down! Jun tewas dalam insiden baku tembak itu. Sedangkan di sisi lain kita melihat tim SWAT yang mulai bersiap mengepung Fortico. Mengetahui hal itu, komplotan Jackson yang terdesak bergegas memasukkan uang ke dalam kantong yang telah disiapkan. Namun ketika salah satu anak buahnya lengah, AIDS dengan cepat langsung melumpuhkannya. 2, wait until we're loaded. Shots been fired. Shots have been fired. Setelah membebaskan Dave dan Usep, Ed selalu memakai kostum dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Jackson. Sedangkan Bullet yang melihat situasi semakin kacau, terpaksa ikut membantu dengan sengaja meminjam pistol pada salah satu penjaga. Lalu tanpa belas kasih, Bullet pun menghabisi sahabatnya Dana dan juga Dave. Give me a gun.
Bermodalkan kenekatan, Edge terus memojokkan komplotan Jackson dengan senjata laras panjangnya. Namun sayang, Edge pun akhirnya tumbang setelah dihujani tembakan oleh Bullet. Kini komplotan yang tersisa hanyalah Jackson, Jan, dan juga Bullet. Dengan kondisi luka yang sangat parah, Jackson terus memandu Jan dan Bullet ke titik lokasi yang telah ditentukan. Namun setibanya mereka di sana, Jan malah berkhianat dengan menghabisi Jackson yang sudah tewala kaya. Where's the Sarge? He's fucking dead, Bullet. Jan dan Bullet kemudian membawa semua uang melewati jalan bawah tanah menuju sebuah mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Saat proses pemindahan uang ke dalam mobil, Bullet yang kesal dengan keegoisan Jan mengambil pistol dan bersiap menghabisinya. Namun tiba-tiba... Singkat waktu dengan semua hasil rampokan itu, Jan tentunya kini hidup bergelimang harta dan tinggal di sebuah apartemen mewah. Namun di suatu malam ketika Jan sedang asik meminum wine, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Edge. Nyatanya sewaktu insiden di depo, Edge telah memasukkan HP-nya ke dalam salah satu kantong uang, di mana hal itulah yang membuat Edge mampu melacak keberadaannya Jan. Sambil menodongkan senjata, Edge pun menunjukkan Jan hasil rekaman medis yang menewaskan Doggy. Saat itulah Jan pun akhirnya mengingat siapa sosok Edge sebenarnya. Hingga kemudian, Edge pun menembaki Jan di beberapa bagian tubuh yang sama seperti ketika Jan menembaki Doggy. I want your liver. Your lungs. His name was Dougie. Setelah puas membalaskan dendam, Edge langsung menyerahkan semua hasil rampokan pada sahabatnya Dadang. Namun tiba-tiba, film pun tamat. Gimana guys dengan film Wrath of Man ini? Bagi saya sih sosok si Edge ini agak powerful, bahkan terkesan mustahil. Bayangkan saja, masa sudah kena banyak tembakan, si Edge ini masih bisa hidup 2 kali lagi. Tapi overall film ini sangat menghibur dan memacu adrenalin. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah keserakahan bisa mengakibatkan kehancuran, sedangkan kenafsuan bisa mengakibatkan kehamilan. Ayo, pilih mana? Serakah atau nafsu? Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.